di mana beliau ceramah, beliau berbicara, itu yang sering beliau tekankan perkataan tersebut. Man talaba syai'an bi ghairi babin bahwa muhal. Barang siapa mencari sesuatu, menginginkan sesuatu bukan pada jalannya, bukan pada tempatnya, bahwa muhal, maka dia mustahil. Kita pengen dapat ilmu agama, kita pengen ibadah kita sempurna, kita pengen cintai Rasulullah, tapi kita tidak duduk di majlis taklim, maka itu adalah mustahil. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Termasuk kita pengen dicintai oleh Rasulullah. Kadang kita pengen menambahkan cinta kepada Rasulullah, kita mendapatkan ingin syafaat kepada Rasulullah. Setiap hari kita ingin mendapatkan sahabat Rasulullah, selalu bersahabat kepada Rasulullah. Tapi zuriyah Rasulullah kita benci, kita musuhin. Kira-kira bisa apa tidak, saudara? Kira-kira sama Rasulullah dipandang atau tidak? Dipandang atau tidak? Kita ngaku cinta kepada Rasul, kita ngaku jadi umat Rasul, pengen beri surga bersama Rasul, tapi benci dengan zuriyah Rasul. Kira-kira bisa atau tidak? Jawabnya pelan amat. Woi, woi, udah ngantuk? Masih hidup? Hah? Nunggu nasi ulang? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita banyak model kayak gitu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil kiamah di hadapan Allah, aksarukum nuran yaumal kiamati aksarukum mahabbatan min ahlil bait. Kebanyakan nanti di antara kalian yang paling baik pada ahlil bait, keluarganya baginda Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ngaku cinta, ya Allah, tapi amal keturunannya kita benci, enggak demen. Gimana ilmu kita mau berkah? Betul, betul. Kita belajar sama orang tuanya, tapi sama anaknya benci. Nah, ilmu jauh, saudara. Makanya Ibnu Mas'ud, saudara, Ibnu Mas'ud suatu ketika, hadirin, beliau jalan nih, naik onta, lagi jalan naik onta, saudara, lagi jalan naik onta, tiba-tiba dia duduk tuh, dia turun dari ontanya, saudara. Setelah turun dari ontanya nggak lama dinaik lagi. Muridnya yang bawa itu guru Ibnu Mas'ud ngomong, Tuan Guru, kenapa tadi Tuan Guru turun? Dia bilang apa? Saya melihat tadi anak guru saya sedang bermain. Saya menghormati putra guru saya, maka saya turun. Kemudian saya naik lagi. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Menghormati bukan saya gurunya dihormati, bukan saya gurunya dihormati, dicintai, dimuliakan, bahkan zuriyah. Kita sama guru kalau dulu masih belajar, ya Allah, cium tangan guru, cium tangannya pakai hidung, betul. Anak sekarang, mohon maaf ibu, mohon maaf saudara, sekarang sudah mungkin pergeseran nilai karena mungkin entah belajar di mana. Kadang-kadang anak sekarang banyak yang cium tangan gak pakai hidung, betul. Betul? Cium tangan pakai apa? Pipi. Kadang pakai dahi. Cium tangan namanya nyelam. Betul? Siapa ngajar? Guru-guru kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu enggak pernah tuh ngajarin cium tangan kayak gitu. Benar enggak ngajarin, saudara? Ada enggak guru gitu? Cium tangan pakai apa? Pakai mulut, pakai hidung. Ente ke Kalibata beli duren, cium tuh duren pakai pipi, kira-kira gimana? Bang, wangi banget dia. Lu bego lo. Udah lama bego, kenapa masa cium nih duren pakai pipi? Bohong lagi dong bentar. Betul, cium tangan tuh guru kita ngajarin. Sekarang sudah mulai hilang, saudara. Generasi lato-lato. Lato-lato beli itu. Hah? Lato-lato, saudara. Oh, makanya ini alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka mengenang guru kita tuh. Mengenang guru kita tuh Habib Lawat Bangga. Istiqomahnya tuh beliau berdakwah, beliau mengajar dari satu tempat ke tempat lain, satu majlis ke majlis yang lain. Beliau ngajar tuh pakai pespa. Saya ingat banget tuh, pakai pespa, pakai imamah, pakai jubah seringan hitam, iya Ustaz ya. Hitam sehingga pakai jubah itu hitam, pakai imamah, sorban hijau. Karena memang saya termasuk yang suka mendengar kalau beliau berdakwah.
Kenapa itu istiqomahnya? Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, tatkala di akhir hidupnya orang tersebut tidak akan mengalami ketakutan. Orang lagi kalau sakaratul maut, saudara, takutnya luar biasa. Betul nggak? Pernah ngeliat orang lagi sakaratul maut? Betul nggak? Kadang itu ada meninggal manggap. Betul nggak? Ketakutan, suatu khawatiran. Kenapa? Karena dalam keadaan sakratul maut sakitnya luar biasa. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan sakratul maut, beliau mengalami sakit luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, apakah nanti seperti ini sakratul maut yang nanti akan dirasakan oleh umatku ya Jibril? Rasulullah, kekasih Allah yang dicintai, khatamul anbiya wal mursalin, masih mengalaminya namanya sakratul maut, saudara. Sampai beliau mengatakan, apakah seperti ini sakratul maut yang nanti dirasakan oleh umatku? Apa dijawab? Ya Rasulullah, ini adalah sakratul maut yang paling ringan, 70 kali lebih ringan daripada seorang sebelumnya. Masih begini aja masih sakit. Kalau memang seperti ini ya Allah, jangan kau berikan sakratul maut kepada umatku seperti kau berikan kepada saya. Cukup saya merasakan sakratul maut seperti ini, jangan kau berikan kepada umatku. Sallu ala Muhammad. Sakratul maut dirasakan oleh kita jauh lebih ringan daripada dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan sakratul maut kita ketakutan, saudara, kita dalam kegelisahan, kita dalam kekhawatiran, makanya datang malaikat rahmat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat datang, malaikat menggembirakan kita, saudara. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau takut, jangan kau khawatir, digembirakan oleh Allah tempat kembalinya surganya Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu hadirin, kesimpulannya, masa saya pikir mana ini? Ya, Bu, Pak, ayo anak-anak kita, sini banyak habaib, banyak kiai, ya. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, betul? Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji, betul? Apalagi ini bulan Sya'ban, dikit lagi bulan Maulid. Kadang-kadang kita kemana-mana tapi nggak mau ngaji, ya. Sholat kita, ibadah kita terima sama Allah karena sebab sempurna sholat kita, karena sebab ilmu, betul nggak? Betul? Kira-kira kalau sholat tanpa ilmu bisa apa kan? Bisa nggak? Mohon maaf, antum nih kadang-kadang laki-laki nih. Laki-laki sering kita sholat kalau jamaah, baik di masjid ataupun di musola. Kadang-kadang pakai kaos ketat, pakai celana lepis. Kalau pakai sarung, pakai baju koko kan cakep, bener nggak? Ini pakai celana lepis, pakai kaos ketat. Kira-kira ketika ruku, kaosnya keangkat ke atas, celana ke bawah. Kira-kira ada yang kelihatan kagak? Ada nggak? Apaan tuh? Batal nggak sholatnya? Auratnya bukan? Batal sholat itu, batal sholatnya. Ruku kelihatan, ruku aja kelihatan. Ruku koin masuk, lagi sujud gedean, HP nyemplung. Betul. Kenapa nggak belajar? Nggak tahu syarat rukun sholat. Bagaimana aurat yang harus ditutup? Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Dan terakhir, saudara, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita bisa ngaji, bisa baca Quran, yang beruntung kita orang tuanya.
Ketika nanti anak-anak kita lagi bisa baca Quran, nanti itu orang tua kita lagi sakaratul maut, kita ada yang bacain Quran, alhamdulillah. Anak yang pertama ambil Quran, ambil wudu, baca, emaknya lagi sakaratul maut, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Betul Bu? Anak yang pertama baca Yasin saudara, anak yang kedua melihat ibunya sakaratul maut, nggak mau ketinggalan, diambil Al-Quran, dibaca surat Waqiah. Yang ketiga melihat lagi abangnya lagi baca Quran di tengah ibunya sakaratul maut, dia lagi ambil Al-Quran, dibaca surat Tabarak dan lain sebagainya. Ketika sang ibu sakaratul maut didampingi oleh anak-anaknya dengan untaian kalimat-kalimat indah dalam Al-Quran, alhamdulillah. Anak kita saudara yang masih kecil, belum baca Al-Quran, belum bisa baca Quran, baru sekedar baca Iqra, dia belum bisa baca Quran Pak, tapi dia ingat pesan ibu orang gurunya, lakino mautakum, talkinkan orang yang lagi sakratul maut. Ini anak kecil belum bisa baca Quran, tapi ingin menggembirakan hati ibunya, dia loncat itu anaknya menghampiri telinga sang ibu yang dicintainya. Di telinga sang ibu sang anak membisikkan, "Oh Bu, Mama, ikuti Mama, la ilaha illallah, la." Anak kita masih kecil, bapak ibu nggak tahu. Ibunya dalam keadaan sakit maut, digoyang-goyangin dia punya wajahnya saudara, dikebuk-kebuk dia punya bibirnya sama anaknya yang masih kecil. "Mama, ayo Mama ikuti saya Mama, ikuti aku Mama, aku gak mau Mama mati masuk neraka, aku gak mau Mama gak mau Mama gak masuk surga, saya ingin bersama Mama di surga nanti Mama, Mama ikuti aku Mama." Indah gak kira-kira saudara? Pak, ketika sakratul maut kita ikuti anak-anak kita yang bisa baca Quran, alhamdulillah. Nek anak gak bisa baca Quran, disuruh ngaji kagak bisa, kira suruh baca Yasin bingung. Suruh baca Yasin bisa baca Quran, dibaca Latinnya. Yasin kan hanya dua, orang panjang ya asin, ya asin, pala lo ngebul. Apaan yang asin? Betul. Nah maka dari itu ayo hikmah dari haul ini, ayo kita ikuti jejak guru-guru kita yang istiqamah, terus taat ibadah kepada Allah, duduk di majelis ilmu, cintai ulama, cintai habaib, cintai guru-guru kita, dan cintai suriah keturunan daripada guru-guru kita. Insya Allah ilmu kita bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.